Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Unimed ingin mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai membangun sistem informasi lelang berbasis website. Nah, di sini kami ingin memenuhi salah satu tugas ataupun mata kuliah dari sistem informasi. Sistem informasi atau manajemen proyek IT. Nah, untuk awalan mengenai apa sih abstraksi mengenai jurnal kami ini, maka akan dibacakan oleh kawan saya, yaitu Jeremy Sibarani. Oke, Bang. Baik, yang pertama adalah abstrak. Lelang merupakan transaksi dengan sistematika khusus. Lelang merupakan penjualan barang dengan meningkatkan harga barang secara bertahap hingga terdapat calon pembeli untuk barang yang ditawarkan. Di Indonesia sendiri, lelang merupakan kegiatan transaksi yang lumrah dilakukan untuk jual beli barang tertentu. Terdapat banyak manfaat dari dilakukannya transaksi lelang. Di antaranya adalah mengurangi rasa kecurigaan atau tuduhan kolusi dari masyarakat atau dari pembeli barang karena penjualan dilakukan secara terbuka untuk umum. Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum dan sistem jual beli yang sangat efisien karena didahului dengan pengumuman sehingga peserta lelang dapat berkumpul dan bertransaksi secara langsung. Dengan berkembangnya teknologi, segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari menjadi sebagian besar kegiatan mulai dari berkomunikasi, berdagang, hingga kegiatan akademik bisa dilakukan di rumah tanpa datang ke tempat secara langsung. Dengan menggunakan sistem online, masyarakat lebih tertarik untuk melakukan kegiatan transaksi lelang, dikarenakan prosesnya lebih praktis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi berbasis halaman web yang dapat digunakan oleh pengguna dalam penyediaan lelang untuk melakukan transaksi lelang. Adapun sistem informasi dibangun dengan model waterfall dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, JavaScript, dan MySQL. Berdasarkan hasil penelitian, sistem informasi dapat melakukan fungsinya dengan baik. Dengan demikian, sistem informasi yang dibangun pada penelitian ini siap untuk digunakan bagi penyedia layanan lelang. Nah, kemudian lanjut ke bagian pendahuluan yang akan dilanjut oleh teman saya, Rahman Wagi. Pendahuluan. Lelang merupakan transaksi dengan sistematika khusus. Lelang merupakan penjualan barang dengan meningkatkan harga barang secara bertahap hingga terdapat calon pembeli untuk barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Menghindari kemungkinan adanya sengketa hukum dan sistem jual beli yang sangat efisien karena didahului dengan pengumuman, sehingga peserta lelang dapat berkumpul untuk bertransaksi secara langsung. Dengan berkembangnya teknologi, secara aktivitas yang dilakukan sehari-hari menjadi sebagian besar kegiatan mulai dari berkomunikasi, berdagang, hingga kegiatan akademik bisa dilakukan di rumah tanpa ada ke tempat kegiatan secara langsung. Naikkan. Dengan berkembangnya teknologi, segala aktivitas yang dilakukan sehari-hari menjadi sebagian besar kegiatan mulai dari berkomunikasi, berdagang, hingga kegiatan akademik bisa dilakukan di rumah tanpa datang ke tempat kegiatan secara langsung. Dengan menggunakan sistem online, masyarakat lebih tertarik untuk melakukan kegiatan transaksi lelang dikarenakan proses yang lebih praktis. Hal ini mendorong peneliti untuk membuat suatu sistem yang bisa digunakan oleh masyarakat luas untuk melakukan transaksi lelang secara online. Sistem ini membantu masyarakat untuk bertransaksi lelang dimanapun dan kapanpun mereka berada. Tentunya hal ini menguntungkan dua pihak, baik pihak pembeli dan pihak penjual. Bagi pihak pembeli, sistem ini membantu mereka dengan menemukan barang dengan mudah melalui website yang bisa diakses dengan menggunakan komputer atau gawai cerdas. Sistem juga bisa melakukan transaksi secara online dengan menggunakan e-money yang berlaku di Indonesia. Untuk pihak penjual, tentunya barang yang ditawarkan lebih cepat dan lebih luas dikarenakan sistem ini bisa pada penelitian ini menggunakan waterfall yang dikarenakan model ini memiliki siklus yang terstruktur namun sederhana. Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk bagian backend JavaScript, HTML, CSS untuk bagian frontend dan jQuery dan MySQL untuk basis data website.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Michael Uge, yaitu bab 2 metodologi. Dipersilakan. Baik, persilakan saya untuk melanjutkan membaca jurnalnya. Pada bagian pertama di metodologi adalah rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan langkah awal untuk mengembangkan sebuah sistem dimulai dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan yang baik. Tanpa adanya perencanaan yang baik, pengembangan sistem tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rancangan penelitian merupakan prosedur yang akan dilakukan pada saat melakukan perancangan sistem. Adapun tahapan-tahapan rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar 1. Jadi pada gambar 1 ini tahap pertama ada perumusan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, kemudian membangun model desain atau UML. Kemudian dari UML ini ada 3 tahapan, yaitu ada sistem desain, database design, dan analytical design. Mereka menjadi gabungkan satu, itulah model desain. Kemudian dari 3 model desain ini diimplementasikan, kemudian dijadikan sebagai aplikasi, dijadikan sebagai aplikasi. Kemudian aplikasi yang telah dibangun akan diuji apakah sudah memenuhi standar atau memenuhi tujuan. Kemudian apabila sudah memenuhi tujuan atau pengujian, maka aplikasi bisa memiliki kesimpulan. Maka kita bisa mendapatkan kesimpulan dari aplikasi yang kita bangun. Kemudian untuk teknik pengumpulan data pada jurnal ini, data yang diperoleh menggunakan studi pustaka dengan cara mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan perancangan sistem yang akan dibangun pada penelitian ini. Kemudian pada bagian 3 adalah pengembangan sistem atau model desain UML. Pada penelitian ini, model sistem informasi yang dibangun dirancang dengan model waterfall. Model waterfall merupakan model pengembangan sistem informasi yang sistematis dan berurutan. Metode waterfall mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menganalisis dan mendefinisikan persyaratan sistem layanan, batasan, dan tujuan sebagaimana ditentukan dari hasil konsultasi dengan pengguna. Kemudian dirinci dan dioperasikan sebagai spesifikasi sistem. Kemudian perancangan sistem dan perangkat lunak. Kemudian perancangan sistem dan perangkat lunak. Tahap perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan membentuk arsitektur sistem secara keseluruhan. Desain perangkat lunak melibatkan pendefinisian dan deskripsi abstraksi sistem yang mendasari perangkat lunak dan hubungannya. Kemudian ada tahap implementasi dan pengujian unit. Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak sebagai rangkaian program atau unit program. Ujian mencakup verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya. Kemudian integrasi dan pengujian sistem program individu atau unit program digabungkan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan perangkat lunak. Setelah pengujian, perangkat lunak dapat dikirimkan ke pelanggan. Terakhir, pengoperasian dan pemeliharaan. Biasanya, namun tidak selalu, langkah ini paling lama. Sistem diinstal dan digunakan secara praktis. Kemudian pemeliharaan termasuk memperbaiki kesalahan yang tidak terdeteksi pada langkah sebelumnya, meningkatkan implementasi CPU, dan meningkatkan layanan sistem sesuai dengan persyaratan yang baru. Adapun tahapan-tahapan yang sebelumnya sudah saya sampaikan dapat dilihat pada grafik berikut. Kemudian kita masuk ke bagian tahapan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan proses untuk menganalisa kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna sistem informasi. Berdasarkan tahapan pengumpulan data, diputuskan bahwa sistem informasi lelang yang akan dibangun pada penelitian ini memerlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisa kebutuhan pengguna, ditemukan bahwa sistem informasi yang dibangun memerlukan 5 halaman, yaitu halaman autentikasi, halaman daftar barang yang dilelang, halaman detail barang yang dilelang, halaman pembayaran, dan halaman status barang. Kemudian untuk halaman admin, berdasarkan penelitian yang kami lakukan, serta observasi, dan berdasarkan studi pustaka, kami menemukan bahwa halaman admin menemukan 5 halaman, yaitu halaman autentikasi, halaman tamu barang, halaman pembuatan lelang, halaman laporan lelang, dan halaman laporan barang. Kemudian masuk ke penjelasan atau studi pustaka. Jadi ada website dapat dijelaskan sebagai kumpulan halaman yang berisi informasi digital seperti teks, gambar, animasi, suara, dan video, atau gabungan dari semuanya yang dapat disediakan melalui koneksi internet sehingga dapat diakses dan dilihat oleh seluruh orang di seluruh dunia. Kemudian ada hypertext processor, yaitu kependekan hypertext processor atau PHP. Adalah salah satu bahasa pemrograman open source yang sangat cocok untuk pengembangan web dan dapat ditambahkan pada sebuah skripsi HTML. Kemudian ada JavaScript, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program interaktif dan indah yang dapat ditanamkan pada sebuah halaman web, sehingga dapat menjadi sebuah program yang disajikan dengan menggunakan antarmuka web. Kemudian terdapat MySQL. MySQL merupakan program yang dipakai untuk memproses pangkalan data
yang sering dimanfaatkan untuk membangun aplikasi yang memakai basis data. Untuk bab 3 saya serahkan kepada Boy membaca jurnalnya. Kepada Boy saya persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai hasilan pembahasan yang telah kami lakukan dan telah kami jabarkan sebelumnya. Nah, di sini beberapa hasil rancangan perangkalun yang kami lakukan, yaitu pertama ada yang dinamakan use case diagram. Nah, pada use case diagram ini kita dapat melihat nih interaksi antara user kepada sistem dan interaksi admin terhadap sistem itu juga. Nah, di sana kita bisa lihat terdapat extend ataupun bagian dari fitur itu atau pengembangan dari fitur itu maupun include ataupun disertakan gitu. Jadi fitur yang disertakan gitu. Nah, kita bisa lihat gimana customer maupun admin berinteraksi dengan sistem. Nah, setelah itu ada yang kedua yang nama rancangan database. Nah, pada rancangan database ini kami menggunakan ERD yang bisa dilihat pada gambar 4. Nah, pada ERD di atas menggunakan hubungan entitas yang berbeda-beda gitu. Jadi, entitas dalam ERD ini terdapat table masyarakat, table finish, transaksi finish ini jika lelangnya sudah selesai ya, ataupun sudah dimenangkan. Transaksi ini merupakan transaksi ketika dia sudah memenangkan dan dia membayarkan. Histori lelang ini adalah pada saat dia melakukan lelang atau bin. Nah, di sini terdapat tabel barang lelang, baru ada level, baru ada petugas. Petugas bisa dibilang sebagai admin, dan ada juga barang. Jadi barang lelang dengan barang itu dilainkan, biar tahu nih mana barang-barang yang untuk dilelangkan untuk besok ataupun entah kapan, ataupun barang dilelangkan sekarang gitu. Nah, setiap entitas itu ada mempunyai nilai unik, yaitu yang namanya primary key. Nah, atau unique key. Setiap relasi memiliki kardinalitas, yaitu jumlah himpunan relasi antara entitas yang berbeda. Nah, relasi antara masyarakat dan histori lelang ini memiliki kardinalitas one to many. Ini mohon maaf ya, bukan many to many, salah. Nah, di sini one to many yang artinya satu masyarakat memiliki banyak histori lelang ataupun dia bisa melakukan banyak bin terhadap suatu lelang. Nah, baru ada yang ketiga yaitu hasil desain web yang telah kami bangun. Nah, hasilnya bisa dilihat pada gambar 4 mengenai halaman autentikasi pengguna ataupun customer. Baru gambar 5 itu mengenai detail produk ataupun detail yang akan dijelaskan, barang yang akan dilelangkan. Baru ada yang namanya gambar 6 itu adalah tempat bin data. Jadi pada saat lelang sedang berlangsung, mereka bisa masuk ke halaman ini untuk melakukan bin atau melakukan lelang. Nah, di sini kita bisa menawar sesuai yang ada di keterangan berapa kelipatannya. Kita bisa melakukan 10 kali lipat ataupun hanya 1 kali lipat saja, dan ada estimasi waktunya. Nah, pada gambar 7 itu halaman autentikasi petugas ataupun admin. Baru di gambar 8 ada laporan mengenai lelang. Nah, di gambar 8 ini gambar mengenai barangnya ya. Barang yang diupload yang sebentar lagi akan dilelangkan. Nah, di gambar 9 itu ada halaman laporan barang admin. Ini adalah barang yang lagi mau dilelangkan gitu. Jadi kalau ditekan tombol hijaunya maka kita bisa melakukan lelang dan menentukan kelipatannya berapa. Baru ini mengenai gambar 10 halaman detail mengenai barang di admin. Yang ke-11 adalah halaman tambah barang. Ini mengenai barang lelangnya. Jadi admin jika ingin menghentikan lelangnya itu bisa langsung saja close. Tapi kalau sudah status selesai, bisa melihat siapa yang menang. Oke.
Kalau dari saya di situ aja, sampai situ aja. Mungkin untuk kesimpulan bakal dijelaskan oleh teman saya Jeremia Sibarani. Persilahkan Abang. Baik. Jadi secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sebuah situs lelang merupakan platform yang sangat berguna dan efektif bagi para pengguna yang ingin membeli atau menjual barang secara online. Dengan adanya situs lelang, pengguna dapat dengan mudah menemukan barang yang diinginkan dan bersaing dengan penawar lainnya untuk mendapatkan harga terbaik. Selain itu, situs lelang juga memberikan kesempatan kepada individu atau bisnis untuk menjual barang dengan cara yang transparan dan kompetitif. Kelebihan-kelebihan yang ditawarkan situs lelang dapat meningkatkan pengalaman guna, termasuk fitur pengawasan lelang, metode pembayaran yang aman, serta sistem umpan balik dan ulasan untuk membangun kepercayaan. Oleh karena itu, situs lelang merupakan alat yang bermanfaat dalam proses online, dalam pasar online, yang semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna yang ingin berpartisipasi dalam proses lelang. Baik, sekian hasil presentasi dari jurnal yang kami bangun. Saya ucapkan terima kasih.